Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke minggu ke-9, di mana pada minggu ke-9 ini setelah UTS kita akan mempelajari tentang perencanaan agregat. Di sini apa sih pengertian dari perencanaan agregat? Menurut Jay dan Heiser sendiri, perencanaan agregat itu merupakan suatu pendekatan untuk menentukan kuantitas dan waktu produksi pada jangka menengah. Nah, biasanya di sini itu 3 hingga 8 bulan ke depan. Sedangkan menurut Harjanto sendiri, perencanaan agregat itu merupakan jantung dari perencanaan menengah yang bertujuan untuk mengembangkan suatu rencana produksi secara menyeluruh yang visible dan optimal. Nah, menurut Schroeder, itu mendefinisikan perencanaan agregat itu memfokuskan untuk melakukan penyesuaian antara tingkat produksi yang ditawarkan dengan tingkat permintaan untuk 12 bulan mendatang. Nah, di sini itu ada strategi-strategi dari perencanaan agregat. Jadi sebenarnya di sini ada 3 strategi perencanaan agregat yang itu. Nah, di sini ada 8 pilihan strategi agregat menurut Heiser dan Render. Jadi kalau lebih terinci itu, 5 pilihan pertama itu disebut dengan pilihan kapasitas karena pilihan ini tidak berusaha mengubah permintaan, tetapi untuk menyerat fluktuasi dalam permintaan. Jadi 3 pilihan selanjutnya adalah pilihan permintaan, di mana perusahaan itu berusaha mengurangi perubahan pola permintaan selama periode perencanaan. Nah, di sini kita bahas tentang pilihan kapasitas. Jadi pilihan kapasitas itu ada 5. Jadi satu itu mengubah tingkat persediaan. Jadi di sini itu para manajer itu dapat meningkatkan persediaan selama periode permintaan rendah untuk memenuhi permintaan yang tinggi di masa mendatang. Nah, jika strategi ini dipilih, maka biaya-biaya yang berkaitan dengan penyimpanan. Jika strategi ini dipilih, maka biaya-biaya yang berkaitan dengan penyimpanan, asuransi, penanganan, barang kadaluarsa, pencurian dan modal yang diinvestasikan akan meningkat. Jadi biaya ini itu pada umumnya berkisar antara 15 hingga 40% dari nilai sebuah barang tiap tahunnya. Jadi pada sisi lain, ketika perusahaan memasuki masa di mana permintaan meningkat, kekurangan yang terjadi dapat mengakibatkan hilangnya peluang penjualan karena waktu tunggu yang lebih panjang dan pelayanan pelanggan yang lebih buruk. Nah, yang kedua itu ada mengubah-ubah jumlah tenaga kerja dengan mempekerjakan atau memberhentikan orang. Nah, salah satu cara memenuhi permintaan adalah mempekerjakan atau memberhentikan para pekerja produksi untuk menyesuaikan tingkat produksi. Nah, bagaimanapun juga karyawan baru itu memerlukan namanya pelatihan dan produktivitas rata-rata itu menurun untuk sementara seiring mereka menjadi terbiasa. Nah, pemecatan atau PHK itu menurunkan moral semua pekerja dan dapat mendorong mereka ke arah produktivitas yang lebih rendah. Yang ketiga itu ada mengubah-ubah tingkat produksi melalui lembur atau waktu kosong. Nah, tenaga kerja itu terkadang itu dapat dijaga tetap konstan dengan mengubah-ubah waktu kerjanya atau mengurangi banyaknya jam kerja ketika permintaan rendah dan menambah jam kerja saat permintaan naik. Namun sekalipun demikian, ketika permintaan sedang tinggi, terdapat keterbatasan mengenai banyaknya jam lembur yang dapat diperlakukan. Jadi upah lembur itu memerlukan lebih banyak biaya dan terlalu banyak jam lembur itu dapat membuat titik produktivitas pekerja secara keseluruhan itu menurun atau merosot. Jadi lembur itu juga dapat menyiratkan naiknya biaya rutin yang diperlukan untuk menjaga agar fasilitas dapat tetap berjalan. Nah, di sisi lain, saat permintaan turun, perusahaan itu harus mengurangi waktu kosong, yaitu menganggur, subkontrak. Jadi sebuah perusahaan itu dapat memperoleh kapasitas sementara dengan melakukan subkontrak selama periode permintaan yang tinggi. Jadi bagaimanapun juga subkontrak itu memiliki beberapa kekurangan. Pertama, hal ini tuh mungkin sangat mahal. Kedua, subkontrak itu membawa risiko dengan membuka pintu bagi klien terhadap pesaing. Ketiga, kerap sulit mendapatkan pemasok subkontrak sempurna yang selalu dapat mengirimkan produk berkualitas secara tepat waktu. Nah, terakhir itu adalah penggunaan karyawan paruh waktu. Nah, di sini kalau kita lihat dari sektor jasa, karyawan paruh waktu itu dapat mengisi kebutuhan tenaga kerja tidak terampil. Nah, praktek ini umum dilakukan itu di restoran, toko eceran, maupun di supermarket. Yang kedua adalah pilihan permintaan. Jadi pemilihan permintaan itu ada 3, mempengaruhi permintaan. Jadi saat permintaan rendah, perusahaan itu dapat mencoba meningkatkan permintaan melalui iklan,
promosi penjualan secara pribadi dan diskon. Jadi perusahaan penerbangan dan hotel itu telah lama menawarkan diskon akhir pekan dan tarif untuk musim yang sepi. Jadi beberapa perguruan tinggi itu juga memberikan diskon bagi penduduk usia lanjut dan alat pendingin udara dijual lebih murah di waktu musim yang dingin. Jadi bagaimanapun juga, bahkan iklan khusus promosi penjualan dan penetapan harga itu tidak selalu mampu menyeimbangkan permintaan dengan kapasitas produksi. Dua itu ada tunggakan pesanan selama periode permintaan tinggi. Jadi tunggakan pesanan adalah pesanan barang atau jasa yang diterima perusahaan tetapi tidak mampu atau secara sengaja maupun kebetulan untuk dipenuhi pada saat itu. Jadi jika pelanggan mau menunggu tanpa kehilangan kehendak, baik mereka mau ataupun pesanannya, tunggakan pesanan adalah strategi yang mungkin dijalankan, tapi banyak perusahaan yang melakukan tunggakan pesanan, tetapi pendekatan ini sering kali mengakibatkan hilangnya penjualan. Nah, yang ketiga adalah baruan produk dan layanan yang melawan tren musiman. Jadi sebuah teknik pemulusan aktif yang secara luas digunakan oleh perusahaan manufaktur adalah itu mengembangkan sebuah bauran produk dari barang-barang yang melawan tren musiman. Jadi contohnya di sini ada perusahaan yang membuat pemanas dan pendingin ruangan atau mesin pemotong rumput dan penyingkir salju. Jadi bagaimanapun juga perusahaan yang menetapkan pendekatan ini mungkin mendapat diri mereka terlibat dengan produk atau jasa di luar area keahlian atau sasaran pasar mereka. Nah, sekarang ada pencampuran pilihan. Jadi meskipun 5 pilihan kapasitas dan 3 pilihan permintaan itu dapat menghasilkan jadwal agregat yang efektif, namun beberapa kombinasi di antara pilihan kapasitas dan pilihan permintaan itu mungkin akan lebih baik. Jadi di sini ada strategi perburuan atau chase strategi. Jadi di sini itu mencoba untuk mencapai tingkat output untuk setiap periode yang memenuhi prediksi permintaan untuk periode tersebut. Jadi strategi ini itu dapat terpenuhi dengan berbagai cara. Jadi sebagai contoh misalnya di sini manajer operasi itu dapat mengubah-ubah tingkat tenaga kerja dengan merekrut atau memberhentikan karyawan ataupun dapat mengubah-ubah jumlah produksi dengan waktu lembur, waktu kosong, karyawan paruh waktu atau subkontrak. Jadi banyak organisasi itu menyukai strategi perburuan ini. Kenapa? Karena pilihan strategi persediaan sangatlah sulit ataupun mustahil untuk diadopsi. Jadi industri yang telah beralih ke strategi perburuan itu meliputi sektor pendidikan, perhotelan, dan konstruksi. Nah, strategi tingkat atau penjadwalan tingkat atau level strategi. Jadi rencana strategi agregat di sini itu di mana tingkat produksi itu tetap sama dari periode ke periode. Jadi perusahaan seperti Toyota dan Nissan itu mempertahankan tingkat produksi mereka pada tingkat yang seragam dan mungkin juga memberikan persediaan produk mereka naik atau turun untuk menopang perbedaan antara jumlah permintaan dan produksi, atau juga bisa menemukan pekerjaan alternatif bagi karyawan. Jadi filosofi mereka adalah tenaga kerja yang stabil itu menciptakan produk dengan kualitas yang lebih baik, lebih sedikit perputaran karyawan dan ketidakhadiran serta karyawan yang lebih berkomitmen terhadap tujuan perusahaan. Jadi penghematan lain mencakup karyawan yang lebih berpengalaman, penjadwalan dan pengawasan yang lebih mudah, serta lebih sedikit pembukuan dan penutupan usaha yang dramatis. Jadi penjadwalan bertingkat akan bekerja dengan baik ketika permintaan itu cukup stabil. Jadi, strategi dari perencanaan agregat itu dua jenis strategi yang digunakan dalam perencanaan agregat itu adalah chase strategi dan level strategi. Jadi chase strategi itu mengatur produksi supaya sesuai dengan peramalan permintaan. Sedangkan strategi ini sering disebut juga dengan just in time, jadi mencoba untuk menyesuaikan produksi untuk memenuhi permintaan. Namun sebagai hasilnya, tingkat persediaan minimal itu dipertahankan. Sementara fitur ini positif bagi banyak industri yang membutuhkan adaptasi reflektif. Kerja strategi ini mengurangi kemampuan perusahaan untuk memenuhi permintaan tak terduga yang meningkat dan meningkatkan risiko back orders. Nah, di sini ada pun metode dalam perencanaan agregat. Jadi metode dalam perencanaan agregat itu ada 3 metode, yaitu pendekatan intuitif, yaitu manajemen biasanya menggunakan rencana yang sama dari tahun ke tahun. Jadi penyesuaiannya itu dilakukan dengan intuisi hanya sekedar untuk memenuhi permintaan baru.
Nah, pendekatan matematika itu dilakukan dengan menggunakan teori-teori seperti pemrograman linear, kaidah keputusan linear, model koefisien manajemen, metode transportasi, simulasi, dan sebagainya. Dan ketiga ada metode tabel dan grafik, yaitu mudah untuk dimengerti dan digunakan. Nah, pendekatannya itu biasanya dilakukan dengan cara uji coba atau trial dan error. Sekarang kita masuk ke perencanaan agregat di bidang jasa. Nah, di sini ada perencanaan agregat di bidang jasa. Jadi perencanaan agregat di bidang jasa itu lebih menekankan pada peran manajemen permintaan dan tenaga kerja. Jadi perencanaan agregat di bidang jasa pada umumnya dilakukan dengan mencari kombinasi dari 8 pilihan. Upaya pengendalian itu dilakukan dengan teknik yang dianggap sukses, yaitu 1. Melakukan penjadwalan jam kerja yang ketat untuk memastikan respon cepat terhadap permintaan pelanggan. Yang kedua, merekrut atau memberhentikan tenaga kerja siap dipanggil untuk memenuhi permintaannya tidak terduga. Fleksibilitas keterampilan pekerja individu yang memungkinkan alokasi ulang tenaga kerja yang tersedia. Dan fleksibilitas tingkat output atau jam kerja karyawan untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Di sini ada 5 skenario perencanaan agregat di bidang jasa. Yang satu itu restoran. Jadi perencanaan agregat itu ditujukan untuk memperlancar tingkat produksi dalam restoran, menentukan jumlah tenaga kerja untuk dipekerjakan. Nah, pendekatannya itu yaitu memerlukan penumpukan persediaan selama periode puncak, tetapi menggunakan tenaga kerja untuk mengakomodasi hampir seluruh perubahan permintaan. Nah, di sini ada rumah sakit. Nah, rumah sakit itu menghadapi permasalahan perencanaan agregat dalam pengalokasikan dana, karyawan, dan pasokan untuk memenuhi permintaan pasien. Jadi perencanaan yang terfokus pada karyawan itu telah mendorong terciptanya kumpulan staf perawat pengambang yang baru. Terus ada yang ketiga itu ada rantai nasional perusahaan jasa kecil. Jadi di sini itu bentuk usaha ini contohnya jasa rumah duka, bengkel mobil, fotokopi atau percetakan, dan pusat komputer. Jadi permasalahannya itu perencanaan agregat itu melalui perencanaan mandiri di awal penetapan bisnis. Nah, di sini baik output maupun pembelian itu direncanakan secara terpusat ketika permintaan itu dapat dipengaruhi melalui promosi khusus. Jadi pendekatan pada penjadwalan agregat ini sangat menguntungkan karena mengurangi biaya pembelian dan promosi serta membantu mengelola arus uang secara mandiri. Sehingga layanan lain-lain. Jadi bentuk usaha ini seperti keuangan, transportasi, jasa komunikasi, dan rekreasi. Jadi kebanyakan usaha jasa ini memberikan output yang intangible atau tidak terlihat. Jadi perencanaan agregat itu ditujukan berkaitan dengan kebutuhan sumber daya manusia dan pengelolaan permintaan. Nah, adapun tujuannya itu menentukan puncak permintaan dan merancang metode secara penuh serta memanfaatkan sumber daya tenaga kerja selama periode permintaan rendah. Industri penerbangan. Jadi industri penerbangan itu perencanaan agregat pada industri penerbangan itu akan terdiri dari tabel atau jadwal mengenai jumlah penerbangan yang keluar masuk dari setiap pusat kegiatan, jumlah penerbangan pada semua jalur, jumlah penumpang yang akan dilayani pada semua penerbangan, jumlah awak pesawat dan landasan diperlukan pada setiap pusat kegiatan dan bandara, penentuan jumlah tempat duduk untuk dialokasikan di berbagai kelas biaya. Jadi teknik untuk membuat alokasi ini disebut manajemen imbal hasil. Jadi manajemen imbal hasil itu merupakan proses perencanaan agregat dalam mengalokasikan sumber daya bagi pelanggan pada harga yang akan memaksimalkan imbal hasil atau pendapatan. Jadi kita masuk ke yield revenue management. Jadi itu merupakan proses agregat planning untuk mengalokasikan sumber daya organisasi agar dapat memaksimalkan profit. Jadi ide awalnya adalah untuk menyesuaikan kurva permintaan berdasarkan perbedaan dalam keinginan konsumen untuk membayar jasa. Nah, hal ini tuh mengubah fokus agregat planning yang awalnya merupakan capacity management menjadi permintaan manajemen. Di sini itu ada kriteria dari organisasi. Jadi beberapa kriteria organisasi yang sesuai untuk menggunakan yield management ini yaitu produk atau jasa itu dapat dijual sebelum konsumsi. Terus adanya permintaan yang berfluktuasi, kapasitas relatif tetap, dan permintaan dapat disegmentasi, dan biaya tetap rendah dan fixed cost tinggi. Nah, di sini ada contohnya seperti yang sering menggunakan yield management itu adalah ada airlines, hotel maupun rental mobil. Nah, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.